Perkenalkan, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat datang di Desa Wisata Penglipuran. Saya I Kadek Dwi Bayuata, bisa Bapak Ibu panggil saya Kadek. Terima kasih. Ini untuk memanfaatkan waktu kunjungan, kita langsung saja melihat keberadaan fisik daripada Desa Wisata Penglipuran. Untuk B1 akan dipandu oleh saya Sandi, B2 akan dipandu oleh Beli Kadek. Oke, di B2 nih. Kita langsung aja di sini, Bu. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang lagi berada di bagian utara desa. Ini bagian utara dari Desa Penglipuran. Nah, jadi desa kami ini sudah ada sejak zaman kerajaan, tepatnya kerajaan Bangli. Itu sekitaran 700 tahun yang lalu. Nah, Desa Penglipuran itu asal-usulnya itu sebelumnya adalah merupakan tanah atau tempat yang diberikan kepada ajudannya raja atau anak-anaknya raja gitu. Jadi sebelumnya leluhur kita itu berasalnya dari Kintamani. Ada yang tahu Kintamani? Tahu Pernah dengar Banter? dari buku. Itu daerah asal-usul dari leluhur kita. Nah, tempatnya itu adalah namanya Desa Bayung Gede. Karena jaraknya yang terlalu jauh dari Desa Bayung Gede ke Kerajaan Bangli, akhirnya Raja Bangli memberikan tanah kosong kepada rakyatnya biar lebih dekat ke kerajaan. Nah, tanah itulah tempat Desa Penglipuran sekarang berdiri. Dulu namanya itu, desa ini namanya Desa Kubu Bayung. Artinya orang Bayung yang tinggal di kubu. Nah, kelama-kelamaan akhirnya menetap dan membuat pemukiman baru. Jadi namanya Desa Penglipuran. Nah, Desa Penglipuran itu punya asal-usul juga namanya. Ada dua, Pengeling Pura. Kalau Bapak Ibu cari di Google Desa Bayung Gede gitu misalnya, struktur desanya itu sangat mirip dengan Desa Penglipuran. Karena Penglipuran itu mengeling pura yang di sana, artinya mengingat pura yang di sana atau tempat yang di sana. Makanya dari apapun, dari budaya, bentuk perumahan itu sangat mirip dengan yang ada di Bayung. Sana juga merupakan desa wisata juga, sama seperti Desa Penglipuran. Itu asal usulnya, pengeling pura, mengingat yang leluhur kita yang ada di Bayung kayak gitu. Terus yang kedua juga ada Pelipur Lara. Dulunya Penglipuran itu adalah tempat dulunya Penglipuran itu juga sebagai tempat Raja Bangli untuk apa istilahnya melipur lara atau melipur kesedihan. Jadi beliau tuh datang ke Penglipuran untuk menghibur ketika ada permasalahan dalam kerajaan. Sama seperti Bapak Ibu sekarang. Kalau dulu cuma raja yang datang sini, kalau sekarang udah bebas. Makanya banyak orang yang datang sini untuk melipur lara seperti itu. Mulai tahun berapa dibebaskan? Apa ya, Kak? Mulai tahun berapa boleh bebas semua orang? Desa Penglipuran itu sebelumnya memang tidak diperuntukkan sebagai desa wisata, tapi sebagai desa konservasi budaya. Jadi desa kami itu punya 3 bangunan tradisional. Nanti kita main ke salah satu rumah warga, itu kita punya angkul-angkul atau gerbang, punya balai sakenem sama rumah paon. Nah, sebelumnya Bupati Bangli, Ide Bagus Gede Landip namanya, Pak Landip almarhum, beliau berniat untuk melestarikan budaya yang ada di Penglipuran, yaitu 3 bangunan tradisional tersebut. Nah, kelama-kelamaan ternyata itu juga menarik perhatian wisatawan, sehingga pada tahun 1993 akhirnya wisatawan mulai berdatangan ke Desa Wisata Penglipuran dan sudah mulai dikenakan berupa karcis seperti itu. Tapi ramainya kayak sekarang sih baru dari tahun 2013-an sih. Jadi waktu 2013 kita sudah punya pengelola secara profesional, sehingga Desa Wisata Penglipuran juga sudah mulai promosinya juga sudah mulai lebih profesional seperti itu. Nah, di Penglipuran itu kita mempunyai budaya yang namanya atau mengemban budaya yang namanya Tridita Karana. Pernah dengar? Tridita Karana. Sekarang. Nah, Tridita Karana itu merupakan budaya nggak cuma di Penglipuran, tapi budaya di Bali. Budaya Bali. Jadi sebenarnya itu ilmu secara
universal sih. Jadi Trihita Karana itu ada 3. Jadi itu adalah sistem keharmonisan atau konsep keharmonisan antara kita sama Tuhan, antara kita sama sesama, dan kita sama lingkungan di sekitar kita. Kalau kita sama Tuhan, contohnya kita rajin sembahyang. Itu juga cuma bisa dipakai sama orang Bali, juga bisa dipakai oleh orang dari agama lain juga kan. Dengan rajin sembahyang kita harmonis dengan Tuhan kita sendiri. Terus yang kedua, harmonis dengan sesama. Misalnya harmonis dengan teman, harmonis dengan keluarga, harmonis dengan tetangga. Nah, yang ketiga itu adalah harmonis dengan lingkungan di sekitar. Misalnya jaga kebersihan, jangan menebang pohon sembarangan kayak gitu. Nah, dari konsep itulah kenapa desa kami bisa mendapatkan salah satu yang mungkin yang terkenal ke pada tahun 2017 desa terbersih, salah satu dari 3 desa terbersih di dunia. Karena sampai sekarang kita masih menerapkan konsep Trihita Karana itu, konsep yang ketiga, yaitu menjaga hubungan dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, di Penglipuran itu misalnya menjaga hubungan di sekitar tuh setiap pagi warganya itu harus menyapu lingkungan rumahnya sendiri setiap pagi, setiap jam 5. Jadi sebelum jam 6 pagi itu lingkungan rumah sudah bersih. Bagaimana kalau melanggar? Nah, di Penglipuran itu kita punya yang namanya aturan adat. Aturan adat kalau di Bali itu namanya awik-awik. Awik-awik itu undang-undang yang disepakati oleh masyarakat adat. Jadi kalau yang melanggar itu tidak dikenakan sanksi secara material atau uang, tapi sanksinya itu secara sosial. Jadi misalnya nggak ditanyain sama temennya gitu, sanksi sosialnya kayak gitu. Juga sanksi secara keagamaan. Kalau di Bali itu kan banyak ada pura. Nah, jadi kalau sudah terkena sanksi, misalnya dia nggak nyapu paginya, dia mungkin kena banten atau kena buat sesajen di seluruh pura yang ada di Penglipuran kayak gitu misalnya. Sanksinya itu nggak secara material, tapi secara sosial lebih tepatnya. Jadi malah sanksi yang seperti itu malah bisa lebih mempanis orangnya, lebih bisa membuat orangnya takut, karena nanti nggak ditanyain, nggak mau ditemenin sama tetangga kayak gitu misalnya. Itu sanksi sosialnya kalau di sini. Kalau penduduk jumlah kakak di sini sekitaran 250, kurang dari 250, penduduknya mungkin sekitaran 800-an sampai 1000 sih. Nah, oke, sambil jalan. Di Penglipuran juga menerapkan konsep yang namanya Trimandala. Trimandala itu adalah konsep pemisahan masing-masing tempat di lingkungan atau di rumah. Trimandala itu yang pertama ada Utama Mandala. Utama Mandala adalah tempat yang dikhususkan untuk sembahyang. Jadi kalau di Penglipuran atau di Bali secara umum, setiap warga tuh sudah mempunyai yang namanya pura kecilnya atau apa istilahnya, tempat ibadah sendirinya, tempat ibadah keluarganya. Setiap rumah di Bali itu punya yang namanya tempat ibadah sendiri. Nah, kalau di Penglipuran itu letaknya di bagian timur, karena kita tuh kalau orang Muslim kan kiblatnya ke barat, kalau orang Hindu kiblatnya ke timur. Oh, ada kiblat. Karena orang Bali itu menganggap Gunung Agung sebagai gunung tertinggi di Bali itu sebagai tempat paling suci kayak gitu. Maka kiblatnya ke timur. Pasti di timur. Kalau kita tuh sembahyang kalau nggak hadap utara, pasti ke hadap timur. Nah, itu yang Utama Mandala. Yang kedua, Madhya Mandala. Madhya Mandala itu diperuntukkan untuk tempat beraktivitas sehari-hari warga. Jadi mereka membangun rumah, mereka bekerja di sana tempatnya. Yang ketiga ada yang namanya Nista Mandala. Nista itu artinya kotor. Jadi tempat kotor, artinya tempat mandi atau tempat membuang sampah itu sudah ada tempatnya. Jadi nggak mungkin yang namanya tempat ibadah sama tempat mandi itu berdampingan gitu. Jadi udah ada tempatnya masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat bagian barat ini kebetulan rumah saya. Masuk ini. Ya, nah, saya udah tadi bilang Penglipuran itu punya 3